Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman sekalian? Hari ini saya, Rizka Maharani Mulyadi, akan menjelaskan mengenai faktor pendidikan kepramukaan. Yang pertama, dasar pendidikan kepramukaan yang terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama, pendidikan kepramukaan merupakan salah satu pendidikan non-formal yang menjadi wadah pengembangan potensi diri serta memiliki akhlak mulia, pengendalian diri, dan kecakapan hidup. Lalu yang kedua, pendidikan kepramukaan merupakan proses belajar mandiri yang progresif bagi kaum muda untuk mengembangkan diri pribadi seutuhnya. Jadi, dasar pendidikan kepramukaan itu sendiri yaitu pendidikan pramuka sebagai salah satu pendidikan non formal, dan yang kedua, pendidikan pramuka merupakan proses belajar mandiri. Lalu selanjutnya, tujuan pendidikan kepramukaan. Tujuan pendidikan pramuka ini memiliki dua, yaitu kepramukaan bagian yang tak terpisahkan untuk mewujudkan tujuan nasional seperti yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kepada perdamaian abadi, kemerdekaan, dan keadilan sosial. Yang kedua, menetapkan bahwa Gerakan Pramuka bertujuan mendidik anak-anak dan pemuda-pemuda Indonesia dengan prinsip-prinsip seperti di bawah ini. Yang pertama, dasar metodik pendidikan kepanduan yang pelaksanaannya disesuaikan dengan keadaan. Yang kedua, diharapkan pramuka menjadi manusia berkepribadian dan berwatak luhur serta tinggi mental, moral, budi pekerti, dan kuat keyakinan beragamanya. Setelah tujuan pendidikan kepramukaan, kita akan memasuki mengenai pendidikan anak atau pendidikan pada peserta didik. Nah, dalam kegiatan kepramukaan ini dibagi menjadi 4 golongan. Yang pertama ada siaga, penggalang, penegak, dan pandaga. Untuk setiap golongan ini terdapat ketuanya, yaitu untuk kelompok siaga ada sebutannya. Yang pertama itu ada sebutannya terlebih dahulu, ada barung, golongan penggalang disebut regu, golongan penegak disebut sangga, dan untuk pandaga itu tidak ada seringkali tetapi disebut reka, dan terdapat pimpinannya di setiap regu, di setiap golongan, yaitu golongan siaga disebut pindung, golongan penggala disebut pindru, dan terakhir penegak itu disebut pinsa. Setelah kita ke pendidikan anak, kita akan memasuki mengenai lingkungan pendidikan. Nah, pendidikan kepramukaan dapat dilakukan di dalam lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, dan lingkungan masyarakat. Sesuai dasar kepramukaannya tadi, pendidikan kepramukaan kan adalah pendidikan non formal, berarti dapat di keluarga, dapat di lingkungan sekolah maupun masyarakat. Tetapi pendidikan kepramukaan biasanya lebih memfokuskan kepada di kelas luar atau di alam bebas, yang mana diharapkan dari kegiatan di luar kelas ini siswa mampu belajar dari alam. Dan terakhir, pendidikan karakter dan sistem among. Sistem Among dilaksanakan dengan menerapkan sistem kepemimpinan yang harus dipraktekkan oleh pembina pramuka. Nah, prinsip-prinsip ini Ingarsa Suntulada, Ing Madya Mangunkarsa, Titiwi Handayani dicetuskan pertama kali oleh Bapak kita Ki Hajar Dewantara. Pelaksanaan sistem Among dalam kepramukaan merupakan anak sistem scounting metode yang perwujudannya akan terintegrasi dengan prinsip dasar kepramukaan, metode kepramukaan, kode kehormatan kepramukaan, moto kepramukaan, dan kisan dasar pramuka. Itu tadi penjelasannya mengenai dasar pendidikan kepramukaan terdapat dibagi menjadi dua, yaitu tujuan kependidikan pramukaan juga dibagi menjadi dua, lalu pendidikan anak dibagi menjadi 4 golongan, lalu lingkungan pendidikan karena sesuai non formal tadi dibagi menjadi lingkupnya 3, yaitu lingkupan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Lalu yang terakhir pendidikan karakter dan sistem amung. Sekian sekian penjelasan mengenai saya. Maaf bila ada salah-salah kata, karena
karena kesempurnaan hanya milik lagu Rizky Febian. Sekian saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.